Mas ini buat Pak. Balik ke lab. Jadi makin kekar aja. Apa kabarnya Mas Agung? Terlalu sempurna Mas Tukul. Subhanallah. Kalau saya dulu dipanggil sama Mas Tukul seorang orang kampung ya, sekarang udah jadi pengusaha alhamdulillah. Wih, keren. Apa usahanya kalau boleh tahu nih? Oh, jualan. Ya kalau masa pakai nanya, kalau badan-badan gede gini usahanya udah Ini, tahu ini. dong. Apa dah tahu? Bubur ayam. Ini nggak ngeliat bentuk tubuh. Iya sih kamu. Kalau gini biasanya gado-gado. Ulek terus ya. Gado-gado. Apa nih Mas? Aku usaha bakso kriminal akhir zaman. Bakso kriminal akhir zaman. Serem banget. Namanya Ya, bakso kriminal. Itu isinya apa aja nih baksonya itu? Yang paling spesial bakso barbel. Bentuknya seperti barbel, seperti ini. Segede gitu. Segede gitu, Mas. Uratnya segini, yang urat. Itu baru uratnya. Baru urat. Ini kalau ngomong kayak gini Indonesia cantik dah. Balik galak. Hingga hari ini sudah berapa cabang bakso yang beroperasi, kabarnya sudah merambah sampai keluar Jakarta. Alhamdulillah Mas Tukul, semenjak 3 tahun yang lalu udah 2. 3 tahun yang lalu terus ngitung 2. Maksudnya 20 kali. Amin. Amin. Iya, 20 subhanallah. Kalau bakso Tukul Arwana udah ada di mana-mana itu. Udah sampai di Papua, sudah ada di Sumatera, Kalimantan. Justru saya pengen niru jejaknya Mas Tukul. Amin. Ini nanti sewaktu-waktu tak usul kerjasama, nanti para penonton datang ke situ udah disiapin semua. Makanan, Mas. Siapin tempat duduk untuk duduk di situ. Bakso. Balik galak. Kenapa sih memutuskan untuk bisnis bakso? Kenapa bukan bisnis tempat kebugaran nih monggo? Oh, kalau untuk manajemen tempat kebugaran, kalau yang kecil-kecil biasanya kurang itu ya. Mas Tukul ini kan minoritas, fitness itu jarang orang yang mau. Misalnya orang, Pep kamu fitness dong, dibayarin kadang-kadang nggak mau kan. Vega kamu fitness dong, nggak mau. Atau adik-adik juga. Tapi kalau bakso, mau nggak bakso? Pasti mau. Jadi lebih general. Dari anak kecil sampai orang ompong. Iya. Suka bakso. Mau gitu bakso. Apalagi perempuan yang ditawari ya. Coba Vega mau bakso Vega? Mau banget. Iya benar-benar. Mas Bayu Mas, ya. mau bertanya silakan. Mas Agung, dari sekian makanan banyak kan di Indonesia kan? Iya. Kenapa pilih bakso? Karena aku orang Malang. Kalau aku orang Padang pasti rendangnya bentuk barbel, susah juga ya rendang bentuk barbel. Balik galak. Mas Agung. Ya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sedikit banyak akan memicu kenaikan harga barang dan bahan makanan. Ya. Ada berapa dan ada pengaruhnya enggak sih dengan bisnis yang sedang dijalani? Jadi untuk awal saya udah menyiapkan Cair. Takut banget saya gak bisa ngomong. Jadi kalau untuk bisnis bakso, ya kayak tadi. Pencet nih tombolnya Oke, ntar oke. hilang. Udah dioperasi ya itu? Udah. Oh, iya. Kemarin yang Iya, waktu iya. kamu bilang. Ini lo ditanya itu. Enggak, terus ya. Kalau untuk bisnis bakso itu saya udah persiapkan untuk dolar 30.000. Jadi 30.000 saya spesnya nggak akan rugi. Jadi gimana Kamu itu serius aku dia. Gak bisa. Jadi kamu nanti tak ketak kamu nanti. Apanya? 30. Ya itunya. Pepi. Udah serius, udah. Tak bisa, Mas. Kapan beresnya? Enggak sih Mas Tukul. Gimana? Kalau untuk bisnis bakso saya sudah kontak sama tukang dagingnya. Jadi tukang dagingnya nggak akan pernah naikkan dagingnya selama saya kontrak sama dia. Kok bisa? Itu yang naikin daging itu siapa? Itu tukang jaganya langsung.
Bisa. Penonton juga ketawanya kayak gini ya. Kembali ke kalau boleh tempe nih, berapa modal awal yang diinvestasikan untuk bisnis tersebut? Berapa lama bisa balik modalnya? Ya. Kalau untuk konsep aku 1 tahun, kalau untuk biaya, kalau untuk konsep aku 1 tahun. Jadi kalau untuk biaya total semua dari meja barbel, mesin semuanya sekitar 250 juta. Wow, expensive. Itu modalnya ya Mas? Nah, kamu modal jual sandal itu cuma kamu. Modal apa Mas? Mending 50, kamu mesti lewat di musola, lewat di masjid. 50. Itu nggak pakai modal. Ini yang sering saya suruh beli jangkrik ya ini. Beli jangkrik itu kadang-kadang 1 karung. Nah, sehari itu kok jangkrik pada ngilang. Katanya keluar kota diambilin lagi sama dia. Kali galak. Teman-teman saya juga kayak gitu. Memanfaatkan momen terus. Kreatif Apalagi Mas. coba nyapu juga gitu. Ini kotor nyapu 50, besok ada kotor lagi di kotor. Enak banget nyapu 50. Nih pelopornya ini. Pemirsa, bintang tamu saya berkirutnya adalah seorang wanita cantik yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air. Selain sibuk di dunia entertain, beliau juga merambah ke dunia kuliner. Kita rebut. Kita cabut. Mesa Siregar. Entrepreneur, Oh, iya, gini. Oh, tos ya. Sama pembantu gimana tadi? Kamu dibilang pembantu, wah, Mas Agung sangat setuju sekali saya. Lo kan kristalisasi keringat kerjanya. Katanya membantu Mas Jongo. Jadi kamu bukan pembantu, tapi jongos. Bambang sampai ikut-ikutan ambil kameranya gitu. Kembali ke selamat malam untuk Mbak Mesya. Apa kabarnya? Makin asli oleh aja. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Terpukau, Oh. speechless. Keren kan? Masih Sagitarius bintangnya. Ini Enggak, udah pindah. Kontrakannya habis. Kembali ke Yang Sagittarius tuh siapa? mirip istri saya Susi ya. Sekilas. Kalau 2 kilas tempat 3 kilas lebih. Ini Mas yang gue penasaran. Tiap ada artis wanita cantik mirip istri Mas. Sampai Caca Handika Pelan-pelan Caca. Sampai Caca Handika pun dibilang mirip. Sebenarnya sosok Mbak Susi itu seperti apa? Bukan hanya Caca Handika tapi Handan ATT pun. Tapi sekarang istri saya kalau masak loh, dia kursus di bengkel mana saya juga bingung. Bengkel. Balik galak. Menurut kabar yang beredar nih, dirimu sekarang lebih fokus dalam menjalankan bisnis kuliner jika dibandingkan dengan dunia entertain. Is that true? Bisnis apa kalau boleh tahu, monggo? bisnisnya rendang, namanya rendang Nantulang. Jadi rendang ini tuh udah jalan 2 tahun Mas. Rendang jalan. Udah berjalan. Ini, bisnisnya udah jalan. Rendang jalan mang rendangnya Vega apa?
tahun Mbak Meisha berjalan. Udah 2 tahun. Terus sebenarnya sih kalau dibilang aku lebih fokus, sebenarnya dari dulu tuh fokus banget. Kenapa? Karena lebih challenging aja ya. Nah, Ngerti gak? Lebih Iya kali Mbak Meisha. lebih tertantang, Tantang, Mas. ada tantang. Ada tantangannya karena kan running bisnisnya sendiri, bikin tim sendiri, marketing, promo, bikin apa Yang masak sendiri formulanya. Enggak. Karena kan masaknya 40 kilo Vega. Wow. Sehari ya. Satu hari. Jadi nggak mungkin. Kalau ngomong-ngomong rendang kayak motor Padang itu suaranya juga ceklek rendang. Ceklek rendang. Bunyi dang 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 dang. Tiga dang 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 dang. Direm sakete. Motor rendang. Kalau motor Sunda bunyi ceklek kunaon. Ceklek kunaon. Bunyi naon 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 naon. Digas naon naon naon. Digas naon naon. Direm. Direm nyai. motor Jawa. Jawa. Motor Jawa. Ceklek aja kayak ceklek aja gelem. Ceklek aja gelem. Ada gelem. Gelem. Aja kayak kue. Kembali kolek Mana ada motor gitu? universal aja. Di mampus. Saat itu Aja. apa sih yang membuat Misa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis kuliner? Monggo. Jangan Kaget ini. care and share seperti apa yang diberikan oleh Mbak Misha Siregar tentang kenapa dia berpaling ke dunia kuliner, dia entertainnya akademika. Jangan ngomong terlebih panas.